Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di hari Kamis yang penuh berkah ini kita semua bisa hadir. Alhamdulillah bapak-bapak walaupun kelompok minoritas bisa hadir ya. Nah, segini alhamdulillah banyak ya. Tapi biasanya yang lebih banyak kalau kita pengajiannya di malam hari untuk bapak-bapak. Makanya majelis percikan iman tuh ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam Pak. Yang malam itu biasanya kita hari Jumat, supaya hari Sabtunya relatif sebagian besar bapak-bapak libur. Karena yang kita bidik kalau hari Jumat itu sebenarnya bapak-bapak. Kalau pagi siang malah kumaha ibu we. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi SAW itu pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Nabi, bila kolbu seseorang itu beres, maka ucapan, perilaku, pikirannya akan beres. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau hati seseorang itu kotor, rusak, maka ucapan dan perbuatannya pun rusak. Ini isyarat bahwa dalam diri kita itu ada panglima untuk raga kita, panglima untuk akal kita, panglima untuk lisan kita, yaitu hati. Bila hatinya bersih, sabda Nabi, sholahat. Kalau hatimu salim, beres, sholahat, bakal beres ucapan dan perilakumu. Wa idza fasadat, tapi kalau hatimu itu rusak, kotor, itu ucapan, pikiran, perilakumu juga akan rusak. Nah, jadi hari ini kita akan membedah panglima raga kita. Panglima raga kita itu adalah kolbu. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, ya. Karena kolbu itu merupakan panglima, raja gitu ya, komandan gitu. Nah, ternyata kalau kita bedah ayat-ayat Quran, ada 3 kualitas kolbu. Kita akan sebut yang jelek dulu. Yaitu pertama kolbun mayitun, hati yang mati. Orang itu Bu, kalau hatinya mati, gimana sih? Orang mati mah dikasih uang we cicing. Orang mati, Bu tahu nggak? Harum yang paling enak itu katanya harumnya uang baru. Komo mun dolaran. Aya istri nu kebeluk pisan Bu. Ku suamina teh kaluarkeun weh dolar. Ditempelkeun ka dieu, korejat. Ceng, korejat, ya, gitu. Kalau dibangunin, mama tahajud, disiram ku cai, apa sih? Tempelkan, korejat. Ya, itu dahsyatnya kekuatan harumnya uang. Ya, tapi uang anyar, beda harumnya uang anyar jeung uang lecek beda. Ieu mah uang nu anyar teh nu masih hariras, masih nomor serina berurut. Tah Bu, kalau orang mati mah ditempelin kayak gitu udah nggak respon. Artinya begini, orang kalau hatinya mati dikasih tahu yang bagus pun nggak akan respon. Paham maksud saya? Itu mah ilustrasinya.
Ibu langsung ngebayangkeun asa encan pernah salaki mere duit. Itu mah ilustrasi ibu mah kieu saya ngomong teh salaki orang macan pernah da nempelkeun ka dieu tuh. Si Pak Ama kalau udah ngarang teh nauzubillah. Nah, Bu eta mah ilustrasi. Kan uang teh dianggap menyenangkan lah ya. Orang lagi kebeluk juga kalau dia masih hidup mah ku uang mah ngorejat. Tapi orang mati mah ditempelin berlian di sini teh ya. Mama kecek berlian. Ya, mun maot mah. Mama ieu sertifikat. Iya mama 1000 meter mun maot mah. Ya. Tapi mun hidup mah ibu keur ngambek ke, mama ieu sertifikat teh geus jadi keur mama. Oh ya. Dah hirup atuh da. Atuh. Tadina marah-marah gitu. Langsung dipeluk. Love you ayah. Gitu. Saya lagi cerita, Pak Ari nyontokeun jeung ibu-ibu mah kudu nu urusan duit. Insya Allah Pak Cenghar. Nah, jadi orang yang hatinya mati, layaknya orang mati, dikasih uang, dikasih berlian, dikasih sertifikat rumah, enggak respon. Diam aja. Nah, kabayang teh kalau Anda nauzubillah ya punya orang di lingkaran terdekat, hatinya udah mati. Ayah atuh ayah teh umur udah 50, sholat atuh ayah cicing. Enggak respon, ya. Ayah eta tetangga kita meninggal umur 42. Ayah udah 52. Cik atuh ayah teh sholat. Nyapaeh mah kumaha Allah we, gitu jawabnya. Ya. Nyapaeh mah kumaha Allah we. Bu, kabayangnya dikasih peringatan halus, kasar, nggak respon. Kalau di Quran mah, Anda mungkin di Al-Baqarah, saya lupa nomor ayatnya tapi gampang ditemukan. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pokoknya nu Al-Baqarah awal-awal mah tidzalikal kitabu, insyaallah lah ya. Insyaallah lah apalnya merenan. Gampang nyarinya juga. A'anzartahum, apakah kamu ngasih peringatan? Am lam tunzirhum, atau kamu tidak kasih peringatan? Enggak respon. Jadi ada orang yang dikasih peringatan kayak apapun enggak bergeming gitu loh. Maaf ya Bu ya kalau suami ibu udah berumur ya, penyakit udah segala aya, asam urat, gula darah, diabetes, hipertensi, jantung bengkak ya gitu. Nya sing sarupaning penyakit ayah, dah tuh diingetin ayah atuh minimal sholat ayah teh, dah nggak mau. Ta eta teh mayit kayak gitu, kolbun mayit. Ya. Suami ibu mah nggak gitu kan? Alhamdulillah. Ya ibu di sini bilang enggak, di tengah ayah nukia, suami gue banget. Ayah di tengah ayah. Tapi kan nggak mungkin saya tunjuk, nggak enak lah. Gak enak. Ya. Istri bapak mah kan masih suka mau kasih peringatan ya, mah sholat atau sholat ya gitu, mah tuh hari beli tas bisa, hari sedekah enggak sedekah. Alhamdulillah Pak, jadi masih hidup gitu hatinya. Paling susah ngadepin orang yang kolbun mayit ya, jangankan level kita Pak, level Nabi saja nggak bisa menggerakkan hati orang itu ya. Pertanyaannya Pak Am gimana ya ngadepin orang kayak gitu? Cuma dua, doakan dan terus menerus kasih ajakan. Sisanya serahkan pada kuasa Allah. Misalnya ibu punya suami, punya anak, terserahlah ya. Itu mah dikasih peringatan apapun susah, terus doakan. Ya Allah bukakan hatinya, berikan hidayahnya. Tapi kita juga jangan bosan mengingatkannya. Ya, udah. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang. Kamu mah cuma ngasih tahu, mendoakan. Sesisanya
Serahkan pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau kita menghadapi orang yang qalbun mayyitun, hati yang mati, memang saya bilang boro-boro kita ini level Nabi saja nggak bisa. Contoh, betapa cintanya Nabi Nuh kepada istri dan anaknya. Ya. Anaknya Nabi Nuh siapa, Bu? Kan'an. Istrinya Nabi Nuh, Ibu Nuh. Bu Nuh, oke? Nah, kan anaknya Nabi Nuh Kan'an, ibunya berarti Bu Nuh. Bu Nuh nggak respon. Kan'an, padahal yang ngasih taunya itu level Nabi loh, nggak mempan. Apalagi Anda level juga kia. Bukan, maksud saya gini, Anda mah langsung baut, langsung nih ngahina ke orang. Maksud saya gini Pak, Bapak tehnya kalau ngasih tahu ke istri segala cara udah, tapi dia nggak respon Pak, ya udah Bapak mah doakan, tapi tetap ingatkan. Sampai kapan? Sampai Bapak mati atau dia mati duluan. Iya, orang nanya sampai kapan Pak Am? Sampai kamu mati atau dia mati duluan. Ya udah, mau bukan kejam-kejam, emang gitu. Sok mau apa lagi? Nah, ini menghadapi orang yang qalbun mayyitun, ya. Insya Allah kalau ibu bapak di sini, makanya bisa hadir ke sini juga, qalbunnya tidak mayit. Dah orang yang qalbun mayit mah Bu, nggak akan mau diajak ya. Teteh ngaos mangga tipayun, teteh ngaos insya Allah ya geus 3 tahun tah terus saya insya Allah terus saya mangga tipayun, teh ngaos insya Allah hayu teteh mangga tipayun bari manehna teh tara nyusul. Ya, nah berarti ibu bapak mah bisa datang ke sini hatinya masih hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah lah kia ge hirup. Ya, hidup kan? Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Makanya yang hadir di sini mah tidak ada yang mati hatinya. Ciri hati yang sakit, cirinya ya 1, suka pamer kurung buka, ria kurung tutup. Seneng pamer ria. Lagi duduk gini, sebenarnya orang teh rada tunduh, nah atuh ngaji kan orang penting tahajud dari mana? Orang teh tahajud di jam 3 ya. Orang mah unggal poe tahajud. Ti mimiti gadis, aku mah nggak pernah absen hari kamu. Kata temen teh, Masya Allah tabarakallah, lin kitu maneh kudu nurutan urang. Berarti datang ke pengajian ngan ieu pamerna eta nu sok rada rudet teh. Jadi hatina teh sehat, maksudnya hatinya hidup, ngan aya panyakitan. Eta pamer kan gitu. Ya, hari kamu sok masak tara, ya kadang masak kadang enggak. Ya salah satu bakti kita kepada Allah tuh masak. Demi Allah orang banyak timimiti kawin orang can pernah teu masak orang. Tanya ke barudak orang, masak selalu. Urusan salaki orang tengah dahar bae eta mah. Nu penting urang masak. Eta teh bagus Bu, ngan eta tuku pamerna eta tah nu masalah. Urang tah. Tapi dari sini mah nggak ada yang gitu Pak, nggak ada. Sekarang mah nggak ada. Nah, jadi orang yang hatinya sakit mah sok aya pamer, seneng gitu memamerkan teh, ya memamerkan. Terus godob itu tidak bisa mengendalikan marah. Godob kalau tadi mah ria,
Godog, godog, godob. Godob. Terserah daripada ngomong bahasa Arab salah, pemarah. Gampang marah. Tidak bisa mengendalikan marah. Kurung buka, godob. Kurung tutup, godog, godog. Godog, tutup. Godob. G A D H B, godob. Bu, marah itu boleh Pak, karena marah itu suatu sifat yang Allah tanamkan pada kita untuk supaya kita bisa bertahan menghadapi kehidupan. Jadi marah itu sebenarnya modal untuk survive, untuk bertahan hidup. Tapi ada orang yang takaran marahnya itu melewati ambang batas. Nah itu orang yang hatinya sakit, marah, penyebabnya dikit, tapi marahnya itu kayak apa gitu, ya, nah gitu. Ayah, si ayah mah nyimpen kunci teh di mana wae, naon atuh gelas dialungkeun. Kebayang tuh, tepira cuma bilang ayah nyimpen kunci teh di mana? Jadi suami Anda teh mana nyimpen kunci atau dina gelas kumaha? Ayah, nyimpen kunci teh di mana wae? Tama gelasnya dialungkeun atuh Bu. Sampai istrina kaget. Tapi ada juga istri yang hancur teh, kalem we. Kenapa? Biasanya lebih parah tidinya. Dengar Bapak-bapak, kalau kita ini mun marah tidak terkendali, padahal penyebabnya mah kecil ya, itu teh hati kita sakit, ya hati kita sakit. Kalau ibu marahna lama, ibu teh marahna tidak sampai lempar itu lempar iya, ngan baut teh 3 minggu, baut be, cek ibu sok pak kuat we aing mah, sok we, ibu teh sebenarnya geus teu ngambek, tapi anger we baut. Ayat teh di dieu kitu. Tuh aya ayeuna mah. Dengar Bu ya. Ibu teh boleh marah sama suami, tapi tong kata terusan atuh. Misalnya gini, ya. Suami ibu teh bilang, "Ya udah aku mau makan di rumah mah." Kan ibu teh WA, "Ayah, pulang jam berapa?" "Ya aku maghrib udah di rumah." "Bukan apa-apa, biar mama siapkan makannya." "Da atuh da jam 7 can balik, jam 8 can balik." Di WA contreng hiji, ya. Torojol teh jam 10:30, ya. Suami teh tidak minta maaf lagi nggak, "Aduh maaf handphone aku baterainya habis, tadi teh aku diajak makan sama si bos sambil rapat, aku nggak bisa nolak." Kan beren ibu teh jelas aya alasan. Iya mah lempeng we. Cek ibu teh kalau nggak pulang WA atuh nyadahar we sorangan atuh nungguan gitu, geuleuh kan, kesel teh Bu. Tapi besok pagi teh udah biasa deui we. Tak ibu itu mah marah yang wajar. Ieu mah pagi-pagi masih baut, 3 hari kemudian masih baut, geus saminggu masih baut. Tong seserian. Hati marid eta teh. Hati yang marah yang tidak heboh tapi berkepanjangan. Mun hujan mah ngecerek. Kan aya hujan nu breg gitu kan? Henteu ya mah ngecerek. Rintik-rintik. Ya, gerimis dari mulai pagi sampai malam terus sampai siang lagi besok. Yeuh, mun Anda marahnya kayak gitu, ta eta teh hatinya sakit. Bukan tidak boleh marah, saya bilang. Ayah atuh bukan apa-apa mama, anak-anak teh nunggu loh sampai jam 9. So mama bilang tunggu si ayah. Bukan apa-apa. Nah ibu ngomong sama suami. Tapi selesai, besok pagi biasa deui we. Ibu kan besok pagi teh keun sia mal masak aing bae. Sok sia. Nog sina atahna antep. Sina dicampur jeung kerupuk sia nog. Berarti eta teh godob. Tah anu nyebut pengalaman eta suudon pisan jelema. Nah, Bapak Ibu
Ini yang disebut dengan penyakit hati teh. Satu ria, dua godob. Godob itu misalnya pemarah. Sekali lagi boleh marah, tapi dosisnya kudu bener gitu loh Bu. Nah, itu dosisnya aja, masalah dosis. Guru kudu marah sama murid kalau jelas alasannya gitu. Orang tua kudu marah sama anak kalau jelas alasannya, tapi tidak melewati batas gitu. Teh kalah kamain we, belajar atuh. Ayo belajar. Kan itu mah marah di batas wajar kan gitu. Sebab kalau anak tidak pernah dimarahi juga bahaya, dia jadi permisif. Ya. Bahaya, anak tuh ada saat kudu dimarahin. Dia pulang semaunya gitu kan, kadang jam 4, kadang maghrib. Kamu teh pulang teh, nah, boleh. Itu namanya orang tua gitu. Terus yang ketiga, ya, Bu, mun aya nomor hiji contreng, nomor 2 contreng. Ciri orang yang hatinya sakit. 1 ria, aya. Okay. 2 godob, oke. Ya. 3 goflah. Goplak atau goflah. Goflah itu artinya lalai dalam ibadah. Apa Bu? Nah, Ibu, kalau Ibu sholat duhur jam 2:30, sah nggak sih? Sah nggak? Tapi lalai. Karena Ibu di rumah aja. Kecuali misalnya Ibu ngantar orang tua ke rumah sakit, ya. Sampai Ibu pulang ke rumah itu jam 2:30 baru sholat. Itu bukan lalai, karena ada alasan. Ngantar si mama ke rumah sakit, di rumah sakit teh antri itu ini kan jelas ya teman. Ente iya mah di rumah pakai daster warna kuning gambar stroberi. Ina sararawe gawe teh kieu mager nonton gitu, nonton jam 1 udah masih sah ke guys, jam 2 masih sah. Kalau ngomong sah, sholat 2:30 lohor itu masih sah. Tapi goflah, lalai itu namanya, ya. Nah jadi orang yang hatinya sakit itu dia cenderung lalai, ya, lalai. Bu, kalau Ibu Bapak punya waktu, tapi Anda nggak pernah baca Quran, dosa nggak? Nggak dosa, tapi lalai, gitu, lalai kategorinya, ya. Nah jadi orang yang hatinya sakit itu lalai, itu nomor 3, namanya goflah. Yang keempat, waswasah, ragu kalau mau berbuat baik. Ragu, waswasah, ragu kalau mau berbuat baik, ya. Nah, Ibu diberitahu sama teman, nanti jam 8 hari Kamis ada pengajian loh. Ya, Anda tahu kan? Anda teh udah dandan, geus kitu teh. Jigana ustadna ieu moal datang, dibongkar deui we. Ya nu seri tarik pernah ngalaman gitu. Kabayang teu mau pergi nya kieu, ujug geus dandan segala. Kieu jigana ustadna moal datang. Jauh-jauh orang di ujung Berung. Jika nama mau datang, bongkar sah. Bu sayang, pernah nggak sih Anda ragu dalam kebaikan? Pernah. Ya itu ragu dalam kebaikan itu begitu. Ya. Pernah nggak Anda bantu orang? Bantu orang. Sebut sajalah ada saudara neng, uak teh sebenarnya mah malu, tapi kumahanya ya si adek teh kan kudu mayar bayaran, kurang 200.000. Ibu teh dah ka uak sorangannya, kasih we 200.000. Terus pulang teh, bahwa si uak teh nggak bohong. Pernah teh? Anda udah berbuat baik, dia cenah, wah nggak bohongnya. Dengar sayang, kalau Anda sudah berbuat baik, andaikan benar dia nggak bohong, amalan Anda rusak nggak? Enggak.
pikarudeteun kieu ya. Anda teh minta tolong ke saya. Paham, itu anak saya teh sakit gitu ya. Kudu mayar 500.000 obat tapi saya cuma ada 300. Paham, barangkali ada 200. Sok ku saya teh dibantuan 200. Ternyata Anda teh bohong. Saya dapat pahala enggak? Dapat. Nu dosa sama Anda. Ya, yang bermasalah adalah buang bohongnya sih buat eta teh was-was dalam kebaikan. Tos gitu teh terus diomongkeun, urangnya tadi asa rugi teh mere duit 200.000. Aya ibu-ibu minta tolong urang teh tapi geus dipikir-pikir buah bohong Tah eta teh hatena kotor, hatena sakit loh. Jadi jangan suka was-was kalau udah berbuat baik. Andai kan ini mah andai, bener Anda teh dibohongi, bener Anda teh ditipu, Anda mah tetap dapat pahala dari Allah. Dosa mah ditanggung oleh Dia, gitu. Jelas ya? Kade engke tong sok nyesel gitu udah. Yang paling parah, aya bapak-bapak pulang ti Jumatan teh cemberut, kunaon aya? Ayah teh salah ngasupkeun kana kenceleng. Ngaluarkeun teh kalah ka 100.000 sugan teh 10.000. Ari minta kembalian nggak enak ka DKM atuh. Ya. Jadi gini Pak Bu, pokoknya kalau sudah berbuat baik ya sudah ikhlaskan. Terus kalau ada was-was mau berbuat baik paksakan. Jadi gini, kayaknya ustadznya nggak akan datang. Baik tuh datang oke orang mendapat pahala. Gitu ya. Iya. Atau contoh yang tadi, jigana ieu jelema teh ngabohong. Ada orang aya, aku bantu. Ya udah, terserah. Kalau dia bohong itu mah hak dia. Saya mah. Nah gitu loh Bu. Tak berarti hati ibu teh sehat. Kan masalahnya Anda mah sakit hatinya. Jadi we gitu. Jadi orang yang hatinya sakit itu suka was-was saat berbuat baik. Ya, gitu. Terus yang kelima, ini saya lagi cerita ciri-ciri orang yang hatinya sakit. Al-ya'su itu artinya gampang putus asa atau frustasi. Bu mun lieur ku Arabna geus we putus asa. Naon? Yasu al-ya'su. Ya al-ya'su. Al-ya'su itu artinya gampang putus asa, bahkan frustasi. Nah, Bu, ada ayat yang mengatakan bahwa kita ini kalau ada orang yang diuji, Bapak kita teh kudu menguatkan. Ya ayyuhalladzina amanu nusbiru wasobiru warobitu. Sabar, kuatkan kesabaran. Sebab orang yang lagi diuji itu rentan dengan putus asa. Itu rentan. Ya, orang lagi diuji dengan sakit. Mungkin 1 tahun sabar. 2 tahun sabar. Pas 3 tahun dia teh bilang sama anaknya, "Neng, doakeun we mamah teh cepet maut." Mama nggak boleh gitu. Lina naon, bukan apa-apa. Kasihan kamu udah bertahun-tahun ngurus mama. Tah, itu bisikan apa yang gitu? Nah, jadi setan. Asa teker ngobrolkan setan orang teh. Nah, jadi setan. Asa teker ngobrolkan setan. Itu bisikan apa? Setan. Asa dari tadi teh orang teh teker ngobrolkan setan. Nah, ujug-ujug karena setan. Bu yang konsen jabat di depan di duduk teh. Itu bisikan apa? Setan. Asa teker. Yang di belakang aku lagi ngomongin setan enggak? Nah, iya setan. Lah dia itu. Jadi kabayang saya lagi cerita, orang itu kalau diuji tadinya kuat, kadang suka muncul keputusasaan. Al-ya'su itu muncul, ya. Ada Bu misalnya gini, orang dikasih sakit 1 tahun dia sabar. Buat pasnya masuk ke 3 tahun, dia ngomong gini, "Neng, kasihannya kamu teh ngurus mama bertahun-tahun. Doakeun we lah mama teh maut." Itu kan
bisikan putus asa, lain bisikan setan tadi dia. Ya. Pokoknya sanes ibu aya daerah ieu tah. Daerah ieu. Ya. Ya. Tapi mau ditunjuk pokoknya aya setan sedikit. Nah katanya dari sini. Ya. Nah, Bu, itu kan bisikan putus asa, bener tuh? Nah, makanya ada orang yang hatinya sehat karena diuji sampai titik putus asa. Ya. Itu ada jamaah tiap saya umroh, Pak Am doakannya biar rumah tangga saya itu mawadah rohmah sakinah. Saya diuji oleh suami ya. Yang diajak sholat aja susah Pak Am. Ya Bu, saya doakan. Didoakan ku saya di ditu. Ya. Tiap mau umroh lagi, Pak Am, doakan ya biar rumah tangga kami mawadah rohmah sakinah. Terus suami saya soleh, doakan. Doa teh kan macam-macam, ada ya cash, ada yang delay. Nah, tahun ketiga, Pak Am, doanya diubah deh. Abi tos tekiat Pak Am. Pisahkan we karena Allah Pak Am. Kumaha cik orang teh tah. Ari tahun pertama mah doakeun sing kiat. Doakeun sing kiat Pak Am. Tos doakeun abdi pisah Pak Am. Sareng abdi kenging anu langkung sae. Ternyata doa anu katilu ieu nu diijabah. Bercerai tapi nikah lagi dengan yang lebih soleh ya. Kumaha we lah. Tapi maksud saya dengar manusia mah sok aya titik putus asa alias. Kan aya nu ngapalkeun jadi teu ngapalkeun. Karena mentok geus ngapalkeun 3 bulan teh amma yatasaaluna anin naba'il azim. Naba'il azim. Amma yatasaaluna anin naba'il azim. Naba'il azim. Terus tara ngapalkeun deui. Kata suami teh, "Mama, kunaon tara ngapalkeun deui?" Geus 3 bulan teh apal-apal lah. Eta teh yas. Jadi saya dan Anda boleh jadi ada saat memang hati kita sakit, ada putus asa. Makanya gini Bu, kalau hati itu kalau sakit ya mirip manusia kayak begini. Ya kalau lagi sehat mah ibu teh kuat, mun hatina keur sehat. Tapi ada saat hati kita itu sakit, nah muncul putus asa. Nah gitu loh maksud saya. Matak nanti akan saya ceritakan bagaimana supaya hati kita sehat. Karena orang yang hatinya sehat pun kadang muncul ya'su itu ya putus asa. Yang keenam, ya, ciri penyakit hati itu toma itu rakus, ya, toma. Udah jadi bahasa kita tamak, itu bahasa Arabnya toma itu rakus, Bu. Rakus. Jadi orang yang rakus itu cenderung kadang dia menghalalkan segala cara karena rakus ya kan gitu. Nah yang ketujuh ujub itu sombong. Ujub, takabur itu sombong. Itu penyakit orang yang hatinya sakit. Ciri-ciri orang yang hatinya marid ya. Ujub, sombong, takabur gitu. Ya. Hati-hati kita semua bisa ada sombong kalau ada pencetusnya. Ya. Orang berilmu itu kadang sombong dengan ilmunya. Orang berharta itu sombong dengan hartanya. Orang yang punya kedudukan sombong dengan kedudukannya. Makanya ada ayat yang mengatakan ar-ra'ahustaghna. Jadi orang itu cenderung sombong ketika dia merasa dirinya punya kelebihan. Apapun kelebihan itu. Nah Fir'aun itu puncak kesombongannya dia bilang ana robbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian. Karena 3 hal yang menjadi pencetus kesombongan ada pada dia. Ilmu, dia berilmu.
Damun Fir'aun bodoh mah nggak akan bikin piramid. Da orang bodoh mah boro-boro bikin piramid. Kapikir wae enggak. Kepikir juga enggak. Ya, piramid itu salah satu bukti kecerdasan. Kenapa bukti kecerdasan? Wong itu memang batu yang disusun. Tapi masalahnya pada zaman itu bagaimana mengangkat batu yang beratnya 12 ton ka luhur. Terus di bawahnya itu kosong, ruang kosong berisi kuburan, berisi mayit-mayit raja. Terus di dindingnya itu ada lukisan-lukisan relief ya, kalau lukisan itu kan hanya orang pintar Bu yang bisa gitu. Dan orang bodoh mau malah pikir mau. Berarti Fir'aun itu pintar. Terus apa? Kaya dia. Dan nggak bisa lah bikin piramid gitu. Ya, berbasis kan pada pinjaman online gitu. Itu mah kudu finansialnya dahsyat itu. Piramid itu nggak bisa dibikin kecuali dengan powerful. Karena yang paling spektakuler batu-batu piramid itu didatangkan dari Aswan, 1000 km dari Kairo. Jenis batu nanti. Kira-kira pakai apa itu batu dipindahkan 1000 km? Bukan hiji dua, ribuan. Bukan kiloan, tonan itu. Yang paling ringan tuh 3 ton. Pakai apa coba dipindahkan dari Aswan ke Kairo? Pakai apa? Pakai apa? Pakai ilmu, pakai kekuasaan, pakai kekayaan. Delman. Delman di mana atau Ari Teteh pakai apa? Delman. Pakai ilmu, pakai kekuasaan, pakai kekayaan. Makanya Fir'aun bilang, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu. Tabu, hati-hati teman-teman yang oleh Allah diberi kelebihan. Penyakit ujub itu ada pada diri kita. Yang paling murka, Allah tuh paling murka kepada orang bodoh, tidak punya kuasa. Boro-boro Allah orangnya kan geleh kan. Ya. Bu, kianya ada orang pinter Bu, terus sombong di sekolah teh, pinter pisan, terus sombong. Kita bilang gini, dia teh sombong tapi udah pinter, kayak gitu kan. Ada orang yang karena kekayaannya sombong, udah sombongnya beunghar, kan gitu. Eta nu pika sebelum geus mah bodoh, miskin, sombong. Nah, yang berikutnya, ciri orang yang hatinya sakit itu ada hasad, dengki, kurung buka, julid, kurung tutup. Hasad, ya, hasad. Apa Bu hasad tuh? Dengki, ya, dengki. Nah, dengki. Bu, ada lagi yang seperti dengki tapi bukan dengki, namanya munafasah. Nah, munafasah begini, misalnya ya, ibu umurnya 60. Sudah 80 nggak apa-apa ya. Ibu umurnya 80, ibu 80 kan gitu. Ibu umur 80. Tapi saya lihat ibu masih aktif pangaosan. Ibu masih nyatet ya. Saya teh gini, duh ya Allah, kalau saya diberi umur panjang semoga bisa seperti orang itu. Nah, itu namanya munafasah. Ada orang yang berharta, dengan hartanya itu dia gunakan untuk kebaikan. Ya Allah, aku mah ya kalau berharta mau kayak orang itu. Itu namanya munafasah. Boleh? Boleh. Munafasah mah melihat kelebihan orang lalu kita teh pengen nyontok kebaikan orang itu. Tuh orang meni ilmuna meni, aduh ya Allah eta ilmuna meni luar biasa. Gusti mudah-mudahan anak saya berilmu minimal seperti orang itu. Boleh? Namanya apa? Munafasah, ya, munakosah. Munafasah, Anda masuk ngaganggu istilah-istilah ilmiah. Munakosah mah diskusi. Munakosah mah seperti Anda sidang skripsi, tesis, disertasi, itu namanya munakosah.
munafasah, munakosah. Munafasah. Catat nu bener ulangi. Munafasah. Awas mau nulis munakosah. Engke teh nu disalahkeun teh saya. Nah, munakosah tuh yang cek si paham. Padahal Anda nu salah nulis. Kalau munakosah mah diskusi atau diuji. Nah, itu munakosah. Ya, gitu. Makanya kalau Anda kuliah di Timur Tengah suka nanya, kapan munakosah? Maksudnya mempertahankan tesis, disertasi, skripsi, itu namanya munakosah. Ini mah apa? Munafasah. Beda munafasah jeung muhasabah, itu beda. Kalahkah salah di muhasabah. Munafasah. Jadi munafasah itu Anda lihat kelebihan orang, lalu Anda bilang, aku pengen seperti orang itu, minimal sama. Syukur-syukur bisa melewati. Gitu. Itu namanya munafasah. Munafasah mah boleh. Yang tidak boleh itu hasad atau dengki, ya. Teman saya buka kafe laku, buka kafe laku. Eta Agus tiap buka kafe selalu laku. Naonnya rahasiana? Saya mencari tahu. Itu namanya hasad apa munafasah? Nah, tapi kalau gimana? Si Agus eta laku wae. Jika nama pasti pakai puruluk eta tuh. Pakai ilmu apa namanya? Ilmu pasugihan. Si Agus gitu jika nama pasugihan eta mah. Jika nama ti Gunung Kawi gitu kan. Nah, eta namanya apa? Hasad. Jadi kalau hasad itu lihat orang sukses, kitanya kadang nggak suka atau kitanya suudon. Suudon. Temen Anda beli mobil anyar, padahal gajinya sama dengan Anda, ya. Tapi nah bisa beli mobil, alhamdulillah ya. Jika nama ti mertua, nah resep punya mertua teh bager gitu. Eta dengki bukan? Nah, tapi kalau gini mah, ngiridit lah duit di mana atuh. Tingali satahun ge di Jabal apa. Eta mah padahal wae balik ka Ciamis, pamer maneh nama. Ame cek orang Ciamis teh, dedeh menisai mobilna. Orang Ciamis mah dedeh. Nah, gitu. Nah. Bu, Pak, coba ada berapa itu ciri orang yang hatinya sakit? Nah, kieunya mun aya Anda contreng, pasti tinggal teh. Hah? Ada semua? Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, karena itu kita disuruh oleh Allah untuk dijauhkan dari hati yang busuk, yang sakit, dan kita mohon hati yang sehat. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 87-89. Ya, ayat berapa? Surat Asy-Syu'ara ayat 87-8. Doa agar kita terjauh, terhindar dari hati yang sakit. Tadi kan saya sebut ada 8 ciri hati yang sakit, ya. Dari mulai ria sampai terakhir hasad, ya, gitu. Nah, dari 8 ciri itu, ya, kita kudu berjuang untuk bisa menghindarkannya. Nah, salah satunya adalah kita mohon sama Allah hati yang salim. Nah, makanya tadi ada kolbun mayitun, kolbun maridun dengan 8 tanda itu. Nah, yang ketiga kolbun salim. Nah, kolbun salim inilah hati yang ideal, yang sehat. Nah, kita disuruh bermohon untuk minta hati yang sehat di Asy-Syu'ara ayat 87-89. Ya. Ayat 87-89. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Bu, ini teh Ibu bisa hafalkan ya doa ini. Bisa dihafalkan. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun.
pada hari di mana simbol-simbol kekayaan, kemuliaan gak berguna. Anak dan harta gak berguna. Ibu, biasanya simbol kesuksesan tuh anak yang sukses, harta yang berlimpah. Biasanya disebut dengan simbol kesuksesan. Ya Allah, jangan hinakan saya pada saat harta dan anak tidak bisa menolong saya. Lalu apa yang bisa menolong? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali saya bisa menghadapmu ya Allah dengan hati yang salim, yang sehat. Nah jadi kita bermohon agar hati kita salim, qalbun salim. Jadi ada qalbun mayit, mati, ada qalbun marid, hati yang sakit dengan ciri-ciri yang sudah saya tadi sebutkan. Dan yang ketiga ada qalbun salim, hati yang sehat, ya. Nah, bagaimana ciri hati yang sehat? Nah, ini dijelaskan di surat Al-Anfal. Coba buka surat ke-8, ya. Ayat 2. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ciri orang yang salim, salim itu apa? Sehat. Salim itu sehat, selamat dan menyelamatkan. Jadi gini Bu, disebut qalbun salim karena hatinya selamat dan menyelamatkan. Jadi orang itu kalau qalbunnya salim, dia selamat dan dia menyelamatkan orang gitu. Makanya disebut salim. Ya. Ibu suka minta keselamatan kan dalam sholat? Naon? Robana atina wae atuh jadi bucik atau rada tambahan sakedik keteng eta-eta wae. Ibu, bapak, kita kan suka minta keselamatan dalam sholat. Apa Pak? Saya ingin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya raja. Naon tadi nu robana atina? Enggak salah sih. Enggak terlalu dipaksakan. Saya bilang kan kalau robana ya Allah beri kami kebahagiaan dunia akhirat itu benar, tapi kan saya bilang kita kan suka minta keselamatan dalam sholat, iya kan? Iya, apa? Robbana atina. Tersalah kan? Jauh teuing. Tapi kalau gini saya bilang, tiap sholat kan kita minta bahagia kan? Apa? Robbana atina. Kan aku pertanyaannya tadi. Kita kan suka minta keselamatan kan? Iya, apa? Robbana atina. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dan hanya darimu keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha agung ya Allah engkau. Jadi kita tiap ba'da sholat tuh minta keselamatan Pak. Engkau sumber keselamatan. Dari engkau keselamatan itu datang. Gitu. Makanya kalau kita umroh Pak, kalau ada rezeki coba umrohnya dengan percikan iman ya, biar amin ya, biar memuaskan pelayanannya kan. Nah kalau ada rezeki, kalau Anda nggak ada rezeki kasih tahu orang lain. Nah Bu, saya suka bilang supaya jamaah itu mengerti. Jadi kalau kita itu membaca labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus diucapkan sampai kita nyampe hotel, zikir kita itu talbiyah ya. Nah, terus masuk masjid. Nah, saya bilang tetap talbiyah. Begitu lihat Ka'bah, talbiyah dihentikan, Pak. Ubah doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarok tameta atau pahayina robbana bis salam.
Tabarok tayadal jalali wal ikram. Anda masuk ka tuker-tuker doa. Metek tong miheulaan ari can apal. Kan anu Allahumma antas salam minkas salam tabarok tayadal itu makan udah tadi ba'da salat. Saya lagi cerita umroh. Lompat karena ba'da salat. Begitu lihat Ka'bah, ubah talbiyah kita. Lihat Ka'bah, Allahumma antas salam, ya Allah, darimu keselamatan, milikmu keselamatan, wa minkas salam, ya Allah, darimu keselamatan. Fahayyina rabbana bissal, ya Allah beri hamba kehidupan dengan penuh keselamatan. Gitu. Jadi pas lihat Ka'bah itu sudah bukan talbiyah. Nah maaf, seringkali banyak yang salah. Lihat Ka'bah teh terus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Tamatak Bu, umrah teh sok geura jangan percikan iman supaya dibimbing dengan benar. Jadi pembimbingnya itu sudah terlatih. Saya bilang ingetin jamaah, bukan berarti talbiyah itu jelek, tapi ada tempat-tempatnya. Ya asli loh Bu, udah masuk masjid, lihat Ka'bah teh bukan baca doa Ka'bah, lihat Ka'bah tuh. Harusnya Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Jadi sebenarnya saat Anda tawaf, lihat Ka'bah, minta keselamatan. Ba'da sholat, minta keselamatan. Nah, dan di antara keselamatan yang tidak boleh Anda lupakan, doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah jangan sampai saya ini dihinakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Saat dimana simbol-simbol dunia tidak bisa menolong saya. Gini Bu Pak. Dan nanti mah kita teh nggak ada yang bisa nolong itu. Saya nggak bisa nolong ibu bapak nggak bisa nolong saya. Anak saya nggak bisa nolong, saya nggak bisa nolong anak, saya nggak bisa nolong ibu bapak saya, ibu bapak saya nggak bisa nolong saya. Kebayang nggak sama Anda? Saya dan Anda semua itu akan jadi orang yang paling egois. Fa'idza ja'atis shakhah, ketika terjadi kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu kita akan meninggalkan teman kita. Wa ummihi wa abi, akan meninggalkan ayah ibu kita. Wa ummihi wa abi, akan meninggalkan pasangan hidup kita, meninggalkan ayah ibu kita. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'yun yughni, setiap orang saat itu hanya akan menyelamatkan dirinya. Jadi saya dan Anda akan menjadi orang yang egois. Saya itu udah gak akan peduli ibu bapak saya, gak akan peduli anak saya, gak akan peduli istri saya, gak akan peduli teman-teman saya. Kumaha caranya saya selamat? Nah Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah jangan hinakan saya pada hari harta anak apapun gak berguna. Satu yang berguna ya Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kalau saya menghadapmu dan hati saya bersih. Nah, bagaimana ciri orang yang hatinya bersih? Al-Anfal ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri orang yang hatinya selamat, sehat, bila disebut nama Allah hatinya bergetar, maksudnya ada kerinduan gitu loh. Ada kerinduan. Saya kasih ilustrasi, maaf ya, ini kan ada orang yang bingung bila disebut nama Allah hatinya bergetar tuh gimana sih? Gimana sok? Bila disebut nama Allah hatinya bergetar, apakah lagi begini Allah Allah gitu gimana? Kumaha tah sok? Iya. Nah, jadi bila disebut nama Allah hatinya bergetar tuh, misalnya ya ini mah contoh, dengar, ini mah untuk memudahkan saja sekali lagi. Ibu lagi jatuh cinta sama Iwan Supriyadi. Ini ceritanya ibu ke kuliah. Ibu lagi jatuh cinta sama Iwan. Dengar suara motorna we. Deg 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 deg. Kang Iwan. Tak percaya Anda.
Disebut ngaranna wae langsung deg 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 gitu. Nyeblak nyeblak ya. Orang tadi panggil jeung si Iwan deg nyeblak. Nah, itu loh Bu, maksudnya gini, supaya Anda bisa memahami bila disebut nama Allah hatinya bergetar teh apa sih gitu loh. Jadi ada kerinduan ya. Kenapa ibu bapak jam 3 teh bangun terus semangat sholat? Itu seperti Anda mau bertemu dengan kekasih Anda, dengan orang yang Anda cinta. Rasanya janji jam 10 itu pasti jam 8 teh atau siap-siap. Nah kalau kita rindu sama Allah, maka mau tidur saja asa pengen jam 3 pagi. Ada nggak di sini yang pakai titik itu? Apa? Ada nggak? Jadi kayak mau tidur teh gini, asa udah pengen jam 3 gitu. Belum tidur, pengen jam 3 pengen sholat gitu. Ini Anda teh belum tidur, baru mau tidur, udah asa pengen besok gitu loh. Mirip seperti orang pertama kali piknik, asa hayang cepet besok. Ya, jadi asa hayang cepet besok gitu kan. Nah gitu loh Bu. Nah itu yang disebut dengan sebuah kerinduan ya. Bila disebut nama Allah hatinya bergetar tuh maksudnya kayak begitu. Paham Bu maksud saya? Jadi ada sebuah kerinduan, ada sebuah kecintaan, ada sebuah kekaguman gitu. Terus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Senang sekali kalau dibacakan ayat-ayatnya. Dibacakan, disampaikan nasihat-nasihatnya gitu loh. Ya. Bila dibacakan ayat Allah bergetar tuh maksudnya bila dibacakan ayat Allah bertambah iman tuh ada rasa senang, happy gitu loh. Itu ciri orang yang hatinya sehat. Jadi ada kerinduan terhadap Allah, lalu dibacakan ayat-ayatnya, nasihat-nasihatnya bertambah ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus tawakal sama Allah. Tahu Pak orang tawakal? Dia orang tawakal mah gini. Dia tuh punya cita-cita tinggi. Lalu cita-cita tingginya itu ditapaki dengan kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Nah, itu orang tawakal. Jadi orang yang hatinya bersih mah selalu punya cita-cita mulia. Tawakal itu kan orang yang punya cita-cita mulia, lalu cita-cita mulianya itu ditapaki dengan ikhlas, cerdas, keras gitu. Kayak begini, Bu, kita tuh kudu punya cita-cita yang ideal. Semua doa itu mengandung unsur tawakal. Saya kasih contoh. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah beri kami pasangan hidup dan anak yang jadi penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Jadikan kami imam bagi orang. Dengar Pak, bukan ya Allah jadikan aku orang takwa. Imamnya orang takwa Pak. Paham? Jadi bukan ya Allah jadikan aku orang takwa. Jadikan aku imamnya orang-orang takwa. Ideal tidak? Ideal. Ya Allah Rabbana atina fid dunya. Ya Allah beri kami bahagia dunia, beri kami bahagia akhirat. Ideal enggak? Ideal. Jadi orang yang hatinya bersih mah dia tawakal. Tawakal itu artinya selalu punya cita-cita mulia, cita-cita agung, cita-cita hebat. Ya Allah persatukan hamba dengan para nabi, sidikin, syuhada dan solihin. Ya Allah beri hamba surga firdaus. Nah itu orang yang salim, dia pengen gitu. Ya, walaupun kelakuan kita masih begini, tapi pengenlah kita dipertemukan dengan para nabi, sidikin, syuhada dan solihin. Karena Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Kalau kau minta surga, minta firdaus. Fa innaha alal jannah. Itu surga tertinggi. Jadi Pak, walaupun kita biasa-biasa aja, ya Allah beri hamba surga firdaus, beri hamba surga. Itu hati bersih. Maksudnya hati sehat. Dan dengan cita-cita itu kita berusaha menapakinya sesuai dengan yang kita cita-citakan. Ya Allah beri saya ilmu
Itu ideal tidak? Terus cara menapakinya apa? Ya Allah beri saya ilmu, cita-cita kan? Cara menapaki supaya ilmu itu turun ke kita gimana? Belajar. Ya kan? Ya Allah jauhkan hamba dari azabmu, tinggalkan dosa. Benar gak sih? Ya kayak gitu maksud saya. Ya. Aku mah badan teh ingin ideal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Berarti kudu apa? Makannya yang Ari, ya Allah, aku mah pengen badan ti ideal, tapi segala di dahar. Eta antara doa jeung kalakuan teh nyambung, saudara-saudara. Da abdi teh hoyong begang atuh sanggup. Aya cireng seep 3, ya bala-bala seep 4. Ari ngomong abdi mah hoyong begang. Nah, jika tuh nyambung ngomong teh kan gitu maksud saya ya, orang yang tawakal mah antara cita-cita dan perilakunya itu berkesesuaian, ya gitu ya. Terus baru amalan-amalan yang berikut, alladzina yuqimunas shalat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka punya kepekaan sosial, menginfakkan sebagian hartanya. Nah, di ujung ayat itu ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang imannya benar. Yang mana yang imannya benar teh? Yang tadi merindukan Allah, terus terbuka dengan nasihat, terus tawakal, selalu punya cita-cita mulia, cita-cita agung, lalu cita-cita mulianya teh dibarengi sesuai dengan cita-citanya gitu ya. Kalau kita minta ilmu ya kudu banyak belajar atuh gitu ya. Kalau kita ingin jadi ahli surga ya tinggalkan dosa maksiat gitu. Jadi kudu nyara rambung ya. Ya mas sambil mabok gitu. Orang teh yang asup surga, yang asup surga, tapi bari mabok, kumaha tuh nyara rambung, ya gitu. Nah harusnya kan sujud menangis, aku teh pengen masuk surga. Nah itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar itu tiap malam kata pembantunya, majikanku ini jadi cengeng. Dulu mataran nangis dia teh, setelah asup Islam tiap pagi tiap malam cerik, ngaguk-guk, tahu ngaguk-guk, terseduh. Sampai si pembantunya, asisten rumah tangganya nanya, Tuan, nah Tuan teh sekarang jadi cengeng. Apa kata beliau? Aku ingat dosa-dosaku. Jadi antara beliau ini, ya Allah ampuni saya, dibarengi dengan kelakuan yang berubah. Ya Allah masukkan saya dalam surga, dibarengi, itu namanya orang yang hatinya bersih, tawakal. Terus mendirikan sholat, mengeluarkan zakat itu maksudnya dia punya kepekaan sosial. Mereka itulah orang yang imannya benar gitu. Nah jadi qalbun salim itu hanya akan dinikmati oleh orang yang apa? Orang yang qalbun salim itu hanya akan dirasakan oleh orang yang imannya benar. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Nah, sekarang sarana untuk meraih qalbun salim itu apa? Sarananya. Ya, tadi kan cirinya ya. Cirinya. Sarananya untuk supaya kita punya qalbun salim, tadi yang pertama doa ya. Doanya hafal kan? Surat apa tadi? Nah, 1 dengan doa. Doa nomor 1 dengan doa. Kalau ibu bapak tidak hafal doa itu, doa yang sudah hafal saja juga bisa. Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh. Nah, bisi teu apal. Persoalannya iya teu apal, itu teu apal. Nah, itu. Jadi gimana? Ku bahasa Indonesia we. Bahasa Indonesia nggak mantep paham ku Sunda we.
Sok we dengan bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, bimbing hati hamba dengan hidayah-Mu. Selamatkan dan sehatkan hatiku ya Allah. Jauhkan hati hamba dari penyakit-penyakit hati. Gitu boleh pakai bahasa Indonesia. Gitu tiap ba'da sholat doa. Kalau tidak hafal doa yang tadi, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau enggak hafal dengan doa itu, doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kalau enggak hafal dengan doa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau teu hafal doa itu, ya Allah paparin abdi hati anu bersih, hati anu sehat ya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Hari kamu sok minta doa hati kolbun salim, teu apal. Ku bahasa Indonesia, ku bahasa Sunda masa teu bisa. Sok loba alasan anda mah. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Doa. Ya. Yang kedua, hadiri majelis ilmu kayak sekarang. Ini majelis ilmu kayak begini Bu, ini teh pupuk untuk hati kita. Lumayan lah selama duduk di sini iman kita, kan gini, hati itu harus dirawat kan. Ibu kalau punya tanaman dirawat dengan disiram, dikasih pupuk, dikendalikan hama, bener nggak nih? Kalau kolbun kita ingin salim, sok rawat atuh, rawat dengan majelis ilmu. Rawat dengan majelis taklim, ya, gitu. Makin kita berilmu, mudah-mudahan rasa takut kita kepada Allah makin bertambah. Coba Anda lihat di surat Fatir ayat 28. Wa minan nas wad dawab, betul itu? Wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, hewan-hewan ternak, di antara mereka ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Ini cerita tentang apa Bu? Jadi cerita di alam ini ada makhluk yang bergerak, hewan ternak, ya, dengan beragam warna. Disebut gini, ayam aja, ayam tuh macam-macam, ya. Ada ayam kalkum, ada ayam pelung, ada ayam ketawa, ada ayam kate. Kebayang nggak? Cuma ayam saja beragam. Kucing, ada kucing Angora, ada kucing British Shorthair, ada kucing Exo, ada kucing garong, ada kucing gering, kan? Kabayang tuh, kucing aja kucing, ya, ikan nila, ikan tawes, ikan tongkol, itu maksudnya. Cek Allah teh, ya manusia mikir. Kalau kamu lihat binatang yang bergerak, yang melata saja, kamu tuh nggak bisa ngitung tuh. Sekarang kucing aja, wah ragamnya Bu. Ikan itu ragamnya luar biasa, ya, gitu. Yang tidak ada di literatur itu ucing garong, tuh nggak ada di literatur ya. Kalau iya kucing garong nggak ada, asli loh Bu. Saya punya buku Pak, namanya The Cat, sekieu tah tabel nate, The Cat, ya. Saya baca tuh ras-ras Angora, dari mana asalnya, ya. British Shorthair itu itu kucing mahal, British Shorthair, BHS. Dari mana? Saya baca halamannya. Saya tidak menemukan ucing garong. Nggak ada di literatur, itu nggak ada. Ucing garong itu nggak ada. Nah itu yang tidak ada di. Saya pikir buku itu tebal gini teh lengkap.
aya nu kurang cek orang teh ya ucing garong. Gitu. Saya mau nulis buku tentang ucing garong, sudah nggak ada waktu. Nggak ada waktu lagi. Nah, jadi maksud saya demikian di antara manusia. Coba kamu perhatikan, ada makhluk yang bergerak, bernyawa, hewan ternak macam-macam. Di antara mereka ada yang bermacam warna, bermacam jenis. Maksudnya gini, sok kamu itu, ilmumu itu tidak akan bisa merangkum semuanya. Ya? Dan hanya orang yang berilmu, yang takut kepada Allah. Jadi gini maksudnya, bagusnya kita ini menjadi orang berilmu, menjadi pembelajar, lalu dengan begitu kita teh makin dekat dengan Allah, makin sadar akan karunia Allah, makin berasa bahwa memang kita ini lemah, kita ini nothing, Bu. So, kalau di sini ada Bapak Ibu dokter, ahli saraf, sulit ngejelaskan bagaimana apa yang ada di otak saya pindah jadi bahasa verbal. Lalu saya memberikan intonasi. Bu, rumit. Ibu bisa nyatet, maaf ya, ada orang yang seusia ibu 90, ibu 81, maaf ya, ada Bu yang sudah tidak bisa ngangkat tangannya sendiri. Ya kan? Ada 80 tuh udah nggak bisa ngangkat. Gini, ibu mah tadi ini segala ngoprek. Kan ibu mah nyatet lah, ngaloreskeun tas lah, ya ngaloreskeun luar biasa ibu. Ibu mah ngoprek, ya kan? Selfie. Kan ibu luar biasa ya. 80, kakak dedek ge kagum. Dedek ge kagum. Kakak yang di belakang nggak lihat ya, beliau ini nyatet muka Quran, strek muka gitu. Oh itu Bu, kalau dibedah pakai ilmu kedokteran, ilmu medis, umur 80. Dahsyat itu. Ya. Hebat nggak? Nah, maksudnya gini, sok kamu teh makin banyak belajar gitu. Makin takut pada kuasa Allah gitu, ya. Nah. Ya, nah terus ya, ya. Ada juga, coba lihat Az-Zumar Bu, Az-Zumar ya, ayat 18. Ini masih ayat 18. Nah itu mah lebih tegas lagi. Alladzina yastami'unal qaula, sudah ditemukan? Az-Zumar 18. Alladzina yastami'unal qaula, orang yang mendengarkan perkataan yang baik, nasihat yang baik, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti perkataan itu. Tabu, kalau kita datang ke majelis taklim tuh jangan sekedar pandai mendengarkan, pandai mencatat, tapi ada action berikut, pandai mengamalkan. Karena menurut Az-Zumar ayat 18 tidak cukup yastami'unal qaul, mendengarkan nasihat, tapi fayattabi'una ahsana, ikuti. Kalau kita rajin dengerin nasihat, kita mengikuti nasihat-nasihat yang baik, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang dibimbing oleh hidayah Allah. Jadi ciri orang yang dapat hidayah teh dia senang dengerin nasihat, ikuti, dengerin nasihat, ikuti. Sebenarnya bukan hanya nasihat agama, nasihat kebaikan dunia, dia dengerin, dia ikuti gitu loh, ya. Nah, jadi itu yang keberapa? Yang ketiga, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi pertama dengerin nasihat, yang kedua, yang pertama doa, yang kedua datang ke majelis ilmu mendengarkan nasihat. Yang sering jadi pertanyaan begini, Ustadz sama enggak orang yang nonton di YouTube dengan yang di sini? Sama enggak? Sama, ilmunya, pahalanya beda. Jangan langsung beda, sama. Teman-teman kita yang dengar di YouTube dengan yang ada di sini sama nggak materinya? Sama. Sok yang beda dulu sama.
Teman-teman yang di YouTube dengerin tadi Azumar sekian. Anda juga sama begitu. Tapi pahala beda. Paling tidak pahala perjuangannya. Kalau teman-teman yang nonton di YouTube makan nggak usah pakai hijab, pakai baju daster juga. Oke. Tidak harus duduk manis kayak Anda. Bari gogoleran ngadapang oge. Tenanaon. Goledag ka ditu, goledag ka dieu ngadapang kieu. Sok aya nu wani di dieu kitu. Pasti ku panitia teh, maaf Bu, gugah gitu. Tapi kalau di rumah mah ayo gogoledagan kieu nangkuban kieu kan, ya kan gitu. Jadi apa? Ari konten mah sama, ilmu mah sama antara teman-teman yang di YouTube, yang di IG dengan di sini sama. Karena tidak diedit sama. Yang beda itu perjuangannya. Ya. Paling tidak kan ibu mah kudu ngamodal bedak mereka. Kan Arino di rumah mah banyak nonton sorangan di bedak lipstik gitu kan. Asa teu kudu cek saya. Nah. Belum lagi ongkos ke sini, ya. Belum lagi yang tidak kalah penting, jajan. Jajan. Nah kan gitu. Nah, pokok nama pahalanya beda dari segi perjuangannya, ya. Nah, yang ketiga, yang keempat berinteraksi dengan Nah, orang tadi nyebut 3, 4, orang 4, 3, 1 doa, 2, 3. Berinteraksi dengan Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Ya, banyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Betul nggak? Coba dicek. Oh, belum ketemu, sok atuh. Ada yang masih berkutat di daftar isi. Aku mau udah kemana, dia berkutat di daftar isi. Surat Al-Isra ayat 82. Surat ke-17. Sudah ditemukan? Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Quran. Huwa syifa. Dia itu obat. Ingat nggak tadi bahwa hati kita itu bisa saja apa? Sakit. Anda kalau sakit kan kudu diobati, ya. Nah, obat hati yang sakit itu baca Quran, dengar tausiah, dengar nasihat, ngadoa ke Allah. Itu tuh bisa menyembuhkan hati kita yang sakit. Apalagi tadi teh ada berapa ciri orang yang hatinya sakit? Berapa yang Anda contreng? 8 atuh. Ya. Alhamdulillah cenah Pak Am, yang saya contreng cuma 7. Ya kan? Dari mulai pertama ria sampai terakhir hasad. Oke. Hah? Ada semua? Eta mah bener-bener kudu banyak ngadoa, kudu banyak dengerin nasihat, ya. Kudu banyak berinteraksi dengan Quran. Karena wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Dia itu obat penawar yang ada di hatimu, warahmatun, sumber turunnya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu obat hati kita. Dengki diobatan ku Quran, ria diobati dengan Quran, ya, putus asa diobati dengan Quran. Penyakit-penyakit yang kita bahas tadi itu coba obati dengan Al-Quran, ya. Yang ke berapa sekarang? Banyak istighfar. Apa Bu? Istighfar, ya. Istighfar dan taubat, ya. Karena begini Bu, manusia makan nggak ada yang suci dari salah, nggak ada Bu. Dari ujung sana sampai ujung sana sampai ujung sana sampai sini nggak ada yang suci dari dosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khotta'un. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang bersalah, yang mau membersihkan diri, yang mau bertobat.
Jadi kalau saya bilang, coba siapa di antara Anda yang suci dari dosa, saya angkat tangan, saya kasih hadiah umroh. Siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, saya kasih hadiah umroh. Saking pengen umroh, Anda angkat tangan. Saya bilang, itulah dosa Anda, sok suci namanya, saudara. Bakal dapet enggak? Enggak, kan saya nyari orang yang suci dari dosa. Nah, karena manusia itu nggak ada yang suci dari dosa, kudu istighfar dan tobat. Kenapa, Bu? Tahu nggak, dosa yang kita lakukan tuh akan mengotori hati. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khoti'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Bila seorang hamba berbuat dosa, dosa itu akan menodai hatinya yang bersih. Jadi kalau baju saya putih, umpamakan baju saya itu hati. Kalau saya berbuat dosa, satetes tinta. Berbuat dosa deui, satetes. Berbuat dosa deui, satetes. Lama-lama baju yang putih jadi hitam. Kalau sudah hitam, tertetesi tinta nggak lihat lagi. Nggak akan lihat. Makanya orang kalau berbuat dosa diulang-ulang, nanti sampai titik dia berbuat dosa tidak merasa berdosa. Itu bahaya, Bu. Kalau orang sudah tidak merasa bersalah dalam berbuat dosa, berarti itu hatinya benar-benar udah, bahasa Nabi waron, hati nanti udah berubah hitam. Tapi kalau saya pakai baju putih, saya berbuat dosa seolah ternoda baju saya. Dibersihkan, saya dicuci. Ternoda, dibersihkan, maka akan tetap putih. Nah, kalau kita berbuat dosa, istighfar, taubat, sokola kolbuh kata Nabi, maka hatinya yang ternodai itu bersih lagi. Wa in ada, tapi kalau orang itu mengulangi zida fiha, sampai hati yang putih itu ternoda semuanya, wahwaron. Itulah hati yang penuh dengan noda sampai sudah tidak ada lagi titik putihnya. Jadi kenapa kita disuruh tobat? Kita sadar manusia mah teu aya nu bersih tina salah. Karena itu sholat yang 5 waktu. Begitu kita selesai sholat, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali istighfar. Padahal kalau kita lagi sholat, peluang dosa itu kecil banget. Kebayang tuh pulang dari mall berapa istighfarnya? Habis sholat saja istighfarnya 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, Allah, astagfirullah. Allahumma antas salam, ya, wa minkas salam, tabarokta. Kebayang gak sama ibu bapak? Ya Allah, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Milikmu segala keselamatan, darimu segala keselamatan. Maha mulia dan maha suci engkau ya Allah yang punya keagungan. Nah, jadi yang keempat itu banyak istighfar, banyak tobat, ya. Kenapa? Karena manusia mah tidak pernah suci dari kesalahan. Begitu dosa itu diulangi, yang dikhawatirkan dosa itu kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba Anda lihat surat Al-Mutaffifin. Ya. Surat Al-Mutaffifin. Ayat berapa? 14. Nah, ayat 14 Al-Mutaffifin. Kalla balarona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh, sekali-kali tidak, maksudnya sungguh apa yang mereka perbuat menutupi hati mereka. Nah, Bu, jadi yang membuat hati kita kotor itu perbuatan dosa. Nah, makanya cara membersihkan dosa itu dengan beristighfar dan bertobat. Nah, makanya poin yang keempat itu istighfar dan tobat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ya ayuhannas, wahai manusia, tubu ilallah. Sering-sering kamu tobat kepada Allah, wastagfiruhu. Sering kamu istighfar, fa inni atubu ilallahi fi yaumin aktsaru min sab'ina. Aku itu sehari tidak pernah kurang 70 kali istighfar dan taubat. Eta teh Kangjeng Nabi ya. Nabi Muhammad yang dosanya
pasti diampuni. Beliau katakan, ya ayuhannas tubu ilallah, sok kamu banyak tobat, banyak istighfar. Aku saja istighfar dan tobat dalam satu hari tidak kurang dari 70. Ya. Ibu sabaraha? 5 kali tilu sabaraha? Ngan 15 ibu. Ba'da sholat kan tilu. 1 kali sholat kan 3 kan? Astagfirullah, astagfirullah. Kali 5 kali sholat 15. Nabi mah 70. Berarti kalau kita ingin hatinya salim, kudu banyak istighfar, kudu banyak tobat. Ibu, Bapak, itu saja yang bisa saya bahas. Insya Allah kalau berkenan nanti hari Ahad kita bertemu majelis percikan iman di Arjasari. Demikian Ibu, Bapak, semoga Allah memberkahi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.